teman-teman Malaysia. Bukan, ini bukan ngagung-agungin. Ini adalah komitmen bekerja sama untuk saling memberikan ruang. Ada pertukaran pemikiran, ada pertukaran kebudayaan tanpa sensitivitas soal-soal yang lain. Setuju. Masih setia bersama kami di Bincang hari ini. Masih dengan Kang Rois nih, selaku sastrawan ya Kang. Kita masih bahas tentang berpantun di tanah ASEAN ya, serupun berpantun di tanah ASEAN. Kalau tadi kita masih berbincang-bincang tentang apa sih sastra, dan ternyata definisi sastra itu sangat-sangat panjang ya Kang ya. Nah, jadi kita langsung aja nih pemirsa pada inti topik pembicaraan kita pada hari ini tentang pantunnya sendiri. Nah Kang, berbicara tentang pantun ini merupakan salah satu karya sastra ya, dan juga di daerah-daerah nih banyak sekali nih orang-orang menggunakan pantun. Betul. Dalam tradisinya. Sebenarnya Kang, bagaimana sih kondisi karya sastra pantun itu sendiri di tanah Indonesia dulu Kang? Ingin rasa memakan kari. Cakep. Kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi. Bertemu rekan yang baik budi. Waduh. Terima kasih pertanyaannya, Rida. Iya, Kang. Pantun pada dasarnya kan memang dipercaya sebagai bagian dari sastra lisan yang berkembang di wilayah Nusantara dalam waktu yang sangat panjang, yang kita sampai detik ini saya belum tahu catatan awal di mana ya. Dan memang secara tradisional dipakai dalam ajang yang resmi secara adat, misalkan pernikahan. Yeah. Temu bual, dan sekarang semakin masif digunakan oleh pembawa acara dalam pernikahan. Bahkan pejabat-pejabat sekarang mulai suka berpantun. Betul. Setiap pembukaan diberi pantun. Politikus berbalas pantun untuk memenangkan calon mereka masing-masing. Pantun rupanya memang menjadi media yang sangat baik untuk mengantarkan hiburan, pantun jenaka, untuk memberikan pengajaran, pantun-pantun bentuk-bentuk ajaran, sekaligus untuk memanuver kondisi politik, karena pantun memang memiliki suku kata yang hanya 8 sampai 12 suku kata, sehingga secara psikologi orang mudah menangkap, karena tidak boleh lebih 8, tidak boleh lebih dari 12, tidak boleh kurang dari 8. Iya. Dan pantun juga memiliki unsur bunyi yang menarik. Misalkan ketika pantun di sini yang tadi saya baca, ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang keladi. Girang rasa, ingin rasa, girang rasa. Kemudian bawahnya atasnya kari cendawan, bawahnya bertemu rekan. Jadi belakangnya sama gitu ya, berirama gitu. Ya. Dan itu kan secara psikologi juga orang mudah menyimpan tekanan-tekanan. Memang persoalannya pantunnya nyambung nggak ya? Karena banyak juga orang berpantun, ini pantun apa sih? Dibaca seperti pantun tapi bunyinya bukan pantun. Nggak ada sampiran, nggak ada isi. Kadang-kadang kayak pernyataan biasa saja tapi dibaca seperti pantun. Iya. Tapi perkembangannya pantun sampai detik ini tetap menjadi bagian karya sastra yang paling populer di Indonesia dan mungkin juga di Asia Tenggara termasuk di Malaysia, berbanding dengan novel, puisi dan sebagainya. Kenapa saya sebut paling populer? Karena pantun rupanya sudah menjadi milik masyarakat. Masyarakat merasa mampu menciptakan pantun, terlepas apakah pantunnya tepat atau tidak. Dan pantun itu sendiri rupanya juga dirawat oleh masyarakat. Oke. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya kalau untuk pertanyaan apakah pantun ini eksistensinya masih ada? Masih. Kita lanjut lagi nih. Kang Rois ini selain sastrawan juga seorang wakil presiden dari GAKSA ASEAN atau Gabungan Komunitas Sastra ASEAN. Nah, Kang, boleh nih disampaikan kepada pemirsa apa sih GAKSA itu sebenarnya? GAKSA itu Gabungan Komunitas Sastra ASEAN. Dibentuk oleh beberapa negara, terutama oleh Profesor Dr. Irwan Abu Bakar. Waktu itu dia adalah Presiden Persatuan Aktivis I-Sastra Malaysia, dan saya ketika itu adalah Presiden Lentera Sastra Internasional. Kemudian ada Dr. Jeffrey Arif dari Brunei, ada Dr. Pausan J. Hui dari Thailand, ada Bunda Rohanidin dari Singapura. Kami secara sadar bersama-sama membentuk satu bentukan komunitas yang sifatnya koordinatif. Bukan sifatnya komando gitu ya. Bagaimana kita membentuk satu nuansa gabungan komunitas ASEAN yang betul-betul dapat bekerja sama secara dekat, secara akrab.
Karena selama ini banyak sekali pertemuan-pertemuan penulis-penulis ASEAN dan sebagainya sebatas bertemu lalu berpisah. Nah, itu Misalkan dia. pertemuan penyair nasional atau pertemuan penyair Nusantara, Mastera dan sebagainya, konsepnya adalah bertemu dan berpisah tanpa ada komunikasi keberlanjutan yang membicarakan tentang bagaimana ya Asia Tenggara ini. Dan itu kita melakukan upaya-upaya untuk menguatkan sastra ini dengan jalur gabungan komunitas-komunitas yang ada di berbagai negara. Nah, komunitas-komunitas yang ada di berbagai negara ini bukan dikuasai Gaksa, bukan komando masalahnya. Mereka masing-masing di negaranya berhak mengatur komunitas-komunitasnya sendiri. Nanti di pusat, di gabungan sastra ASEAN, baru kita bicara, kita mau membuat. Karena tadi sistemnya bukan komando, tapi memang koordinatif ya, Kang ya. Jadi masing-masing negara di ASEAN ini ya saling berkoordinasi di masing-masing negaranya, memberdayakan tentang khususnya sastra. Dan kalau semisal nanti ada pertemuan ya yang mengharuskan seluruh negara ASEAN kumpul, ya di situ baru dibicarakan di forum itu. Nah, Kang, sebenarnya apa saja program-programnya nih, Kang? Kita tuh ada. Kalau bicara ASEAN, tentu programnya wilayahnya ASEAN. Dan itu saya sebagai wakil presiden bertanggung jawab juga sebagai pengurus harian untuk Gaksa. Sehingga saya harus memberikan pandangan tentang bagaimana program-program Gaksa secara internasional. Tentu pandangan utamanya ada di ketua. Karena Profesor Dr. Irwan Abu Bakar adalah ketuanya, beliau juga sering mengajukan konsep-konsep sastra di ASEAN. Wabil khusus, beliau secara rutin mengadakan penerbitan-penerbitan baik kumpulan cerpen penulis-penulis ASEAN, itu rutin sekali. Setiap tahun kami ada 3 terbitan. Cerpen, puisi, esai dan sebagainya. Ini kami juga sedang menggarap majalah semesteran untuk merekam perkembangan sastra di Asia Tenggara, khususnya dalam perspektif masyarakat Gaksa gitu. Masyarakat Gaksa sebagai warga ASEAN gitu ya. Kami program di ASEAN tuh lebih cenderung ke keilmuan, pertukaran karya dan juga pertukaran ruang. Maksud pertukaran ruang begini. Jika saya datang ke Singapura, datang ke Malaysia, Thailand, Brunei, semuanya akan serba mudah karena semua sudah ada orang yang bisa membantu. Penjualan buku juga bisa dibantu di sana, distribusi ruang panggung, eksistensi perpanggungan juga bisa dikondisikan. Begitupun sebaliknya ketika teman-teman ke Indonesia atau teman-teman ke Brunei. Jadi saling membantu ya sebenarnya. Orang di Indonesia beberapa bilang begini, teman-teman saya bilang begini, kamu kok ngagung-ngagungin teman-teman Malaysia? Bukan, ini bukan ngagung-agungin. Ini adalah komitmen bekerja sama untuk saling memberikan ruang. Ada pertukaran pemikiran, ada pertukaran kebudayaan tanpa sensitivitas soal-soal yang lain. Setuju. Ini kadang-kadang orang campur-campur. Iya, betul. Ada orang komen di akun YouTube saya, Mauro sih kayaknya antek-antek Malaysia. Itu. Nah, ini kadang perdebatan sih, Kang ya. Mungkin bukan hanya terkait sama sastranya saja, Kang. Bahasa pun gitu kan, budaya dan lain-lain ini masih sering banget nih diperdebatkan. Tentunya sebenarnya apa ya tadi, kalau di awal kita pembicaraan sebenarnya itu tuh kan hadirnya ya, Kang ya, bukan menjadi satu bentuk kepemilikan yang secara sah seperti itu. Nah, Kang, berbicara tentang Gaksa nih, Kang ya. Baru-baru ini ternyata pemirsa Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kota Cilegon ini menggandeng komunitas Gaksa menyelenggarakan sebuah workshop pantun. Nah, bisa diceritakan, Kang, itu gimana sih acaranya? Jadi saya bertemu dengan Bunda Anidin dari Singapura pada bulan lalu di sebuah hotel di Bilangan, Jakarta. Lalu Bunda Ani bilang begini, saya terlebih dahulu, saya baca dalam buku puisinya Bunda Rohanidin itu, penulis Singapura itu ada puisi yang ditulis untuk Cilegon. Gitu. Lalu saya bilang, puisi ini ada puisi tentang Cilegon. Sedang rindu kah dengan Cilegon? Saya bilang. Kata Bunda ini, Bunda udah lama tak ke Cilegon? Bunda naklah ke sana. Oke. Lalu bagaimana kalau kita buat pelatihan puisi? Bunda, urusan puisi biar saya aja. Tolong di Banten atau di Cilegon yang masih agak kurang ruangnya itu di pantun. Dan saya mengerti pantun tetapi tidak menguasai. Maka saya kalau diminta untuk sendiri bikin pelatihan pantun masih give up masih. Karena belum kuat lah ya. Belum gitu. Saya bukan pewaris tradisi pantun. Kedua juga mempelajari pantun secara tekstual.
Ketiga, tidak intens di situ. Paham tidak? Ya paham, tapi ini soal yang lebih jauh dari sekadar paham kan. Maka udah Bunda ini aja jadi pembicara pantun. Kalau puisi udah aku insya Allah bisa gitu. Habis itu bagaimana kalau kita undang Prof Irwan juga dalam perspektif orang Malaysia gitu. Akhirnya Prof Irwan karena baru selesai operasi, beliau tidak bisa datang. Bagaimana kalau lewat video, tetapi saya kirimkan ya papernya. Tolong Rois print dan berikan kepada para peserta agar bisa melihat bagaimana perspektif pantun menurut orang Singapura, menurut orang Malaysia, dan menurut saya sebagai representasi Indonesianya gitu. Dan menariknya ternyata ibu-ibu paling banyak gitu kan. Dan lebih menariknya lagi dibandingkan pelatihan puisi, pelatihan pantun lebih rame. Maksud rame itu orang yang gembira, nyoba-nyoba bikin pantun, salah-salah juga ketawa-ketawa gitu. Kalau di puisi tuh ngeliat orang di pelatihan puisi tuh gini. Serius kayaknya Kang ya. Memikirin diksi yang cocok nih kayaknya. Tapi pas melihat pelatihan pantun kemarin tuh pada ketawa-ketawa ya, hebat banget ya. Saya bilang lain kali saya pensiun aja di dunia penyiaran, apa ke pantun saja gitu ya. Dan alhamdulillah kita tuh sebenarnya agak dadakan sih gitu. Seminggu, dan itu pun dipotong pemilu yang setengahnya pengurus Gaksa adalah orang-orang yang sibuk di TPS gitu. Abdi negara ya. Abdi negara. Kecuali saya tugasnya nyoblos, itu pun nyoblos antri agak panjang. Oh begini di TPS panasnya. Itu alhamdulillah penuh ya, penuh, ruangan penuh, dan para peserta kan diminta untuk membuat pantun setelahnya, ditugaskan, baru kita keluarkan sertifikatnya. Dan qadarullah juga 90% orang semua ngirim. Dan lucunya lagi, walaupun saya agak khawatir, Bunda Ani bilang begini, tolong semua peserta berikan nomor saya mau mentoring mereka satu-satu. Oh, nanti ada di spam dong ya. Bunda, apa tidak bahaya? Saya bilang gitu. Ini terlalu banyak. Bagaimana kalau saya saja terlebih dahulu, baru Bunda, nggak apa-apa. Tapi bagi tahu mereka, Bunda selalu respon, tapi mereka kena tunggu. Oke. Saya berkata oke ini sampai detik ini belum saya putuskan ini apa tidak sebetulnya. Ini soal konsekuensi. Iya, ya. betul. Ya namanya nomor juga kan privasi juga ya. Kedua juga budayanya kan beda. Betul. Budaya komunikasi itu beda. Aku ngerasain banget kalau dulu ketika awal-awal di manggung di Singapura, manggung di Malaysia, itu beda banget. Kebetulan saya tipikalnya to the point gitu, nggak terlalu unggah-ungguh. Ternyata watak mereka begitu. Gitu. Kalau yang terlalu unggah-ungguh, ternyata mereka juga nggak terlalu. Iya. Itu tuh yang kadang-kadang aku juga masih agak khawatir. Perlu disesuaikan. Iya. Gitu. Iya. Baik, Kang. Wah, pemirsa, makin menarik pembicaraan kita. Setelah tadi segmen 1 dan di segmen kedua, maka masih ada nih topik yang akan kita bicarakan di segmen selanjutnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.